Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Baktiar dengan NIM 1264052010057. Saya di kelas Manajemen Bisnis Syariah 2B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Ayat dan Hadis Ekonomi yang diampu oleh Ibu dosen Siti Ulinima MZ MPDI. Pada video ini, saya akan menerangkan mengenai ayat dan hadis tentang produksi. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Baik, pertama-tama mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu produksi. Produksi dalam bahasa Arab diambil dari kata al-intaj, yaitu akar dari kata nataja, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Kalau secara terminologi, kata produksi ini berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna dari suatu barang. Atau secara umum, produksi merupakan penciptaan guna atau utility yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Atau gampangnya seperti ini, produksi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian manfaatnya ini nanti akan dirasakan oleh si konsumen itu sendiri. Dalam perspektif Islam, produksi ini tidak hanya semerta-merta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling utama adalah untuk kemaslahatan baik itu dalam ranah individu maupun dalam ranah masyarakat secara berimbang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum produksi, yaitu mengenai ayat dan hadis tentang produksi. Ayat mengenai produksi dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Aminu billahi wa rasulihi wa anfaku mimma ja'alakum mustaklafina fi falladina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Arti dari ayat ini adalah, berimanlah kamu kepada Allah dan juga Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yaitu amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya, yaitu di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Kemudian kalau hadis mengenai produksi, ini kita lihat dari hadis Nabi. Hadisnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardo falyasra'ha fa ilam yastati ayyasra'aha wa ajaza anha falyamnahha akhahul muslim wala yu'ajjirha iyahu. Arti daripada hadis ini adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya. Jika dia tidak mampu atau tidak bisa menanaminya, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami, dan janganlah menyewakannya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi produksi ini harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasul-Nya. Pada hakikatnya manusia itu bebas mengelola berbagai elemen yang ada di dalam produksi, namun tetap kepemilikannya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tujuan daripada produksi itu sendiri. Tujuan diadakannya produksi tidak lain dan tidak dapat dilepaskan dari tujuan diciptakannya dan juga diturunkannya manusia ke muka bumi ini, yaitu sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama daripada produksi ini yaitu sangat jelas, yaitu untuk pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Kemudian yang ketiga, produksi ini sebagai tujuan akhirnya yaitu sebagai sarana bagi kegiatan sosial dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi memperoleh pahala.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga adalah modal, dan yang keempat itu adalah organisasi atau manajemen. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam atau SDA. Jadi sumber daya alam ini memang sengaja diciptakan Allah untuk dikelola umat manusia. Jadi segala yang ada di bumi ini, isinya ini memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan juga kebutuhan daripada manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya adalah Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu menjadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Allah itu menciptakan manusia itu dengan maksud agar memakmurkan bumi. Maksudnya seperti apa? Yaitu maksudnya dengan mengelola, memanfaatkan segala sesuatu, yaitu SDA itu tadi, sumber daya alam dan segala yang ada di bumi ini, serta menjadi tenaga-tenaga yang nantinya akan mengelola serta memproduksi hasil-hasil bumi demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup. Ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modal ini sangat penting dalam faktor produksi. Mengapa? Karena bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai umat Islam agar bekerja, meskipun pekerjaan itu hanya sekadar mencari kayu bakar di hutan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan baku atau modal yang berupa variabel aset. Kemudian yang keempat itu ada organisasi atau manajemen. Dalam produksi, organisasi ini sangat penting dalam mengatur kegiatan dalam suatu perusahaan. Dengan begitu, kegiatan produksi ini nanti akan memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. Dalam Islam, pentingnya perencanaan dan organisasi ini dapat kita lihat pada hakikatnya Allah itu adalah sebagai pelindung serta perencana yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Baik, yang berikutnya adalah etika dalam kegiatan produksi. Jadi produksi ini juga memiliki beberapa etika yang perlu diperhatikan, khususnya bagi seorang manajemen ya. Yang pertama harus memberikan jasa atau memproduksi barang yang dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi tidak diperkenankan untuk memproduksi barang atau maupun jasa yang tidak halal atau haram seperti homer atau jasa yang haram yang lainnya. Tidak boleh riba, maisir, dan juga tidak boleh horor. Kemudian yang kedua harus menetapkan harga sesuai dengan ekspektasi laba yang normal dan tidak boleh merugikan masyarakat. Jadi tidak boleh kita itu berorientasi untuk mendapatkan laba yang besar sekali, yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak normal, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak menetapkan harga sebelum pihak terkait ini mengetahui situasi maupun informasi dari pasar. Oke, yang terakhir di sini saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip produksi di dalam Islam. Oke, jadi dalam Islam produksi itu juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan dalam produksi. Ini jelas ya, tidak boleh sedikit pun tercampur sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, mencegah kerusakan yang ada di bumi serta membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan daripada sumber daya alam. Jadi kalau nanti tempat pabrik kita memproduksi itu memiliki cerobong asap misalkan, itu hendaknya dibuat yang agak tinggi agar untuk meminimalisir terjadinya polusi udara, atau juga bisa diadakan yang namanya filter udara di cerobong asapnya tadi. Kemudian kita juga harus memperbarui sumber daya alam kita
sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, memproduksi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Ini sesuai dengan definisi daripada produksi itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu produksi dalam Islam ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk kemandirian umat. Yang selanjutnya, kelima ini adalah produksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik dalam kualitas mental, spiritual maupun dalam meningkatkan kualitas fisiknya. Kemudian yang keenam, teknik produksi ini sendiri ini diserahkan kepada keinginan manusia, kapasitas dan kemampuan manusia dalam melakukan inovasi dan juga dalam bereksperimen. Yang ketujuh, terjadi keseimbangan antara aktivitas produksi untuk kehidupan di dunia dan juga untuk kehidupan yang ada di akhirat nanti. Baik, itu tadi adalah pembahasan seputar ayat dan hadis tentang produksi. Di sini saya Muhammad Fari Baktiar pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan kita mendapatkan barokah dari ilmunya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.